Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami di mata kuliah Bisnis Digital. Materi yang akan kami presentasikan berjudul Digital Marketing. Sebelum itu, kami beranggotakan 6 orang dengan anggota Ridho Alfajri, Anissa Khairi, Tata Afrezonipi, Ovi Aldila, Melvi Artamevia, dan Adini Amalia Akmal. Dalam materi ini, kami akan membahas yang pertama yaitu digital marketing, yang kedua perencanaan pemasaran digital, yang ketiga analisis situasi, yang keempat pengaturan objektif, yang kelima strategi pemasaran digital, yang keenam karakteristik komunikasi media digital, yang ketujuh yaitu taktik pemasaran digital, dan yang ke-8 studi kasus. Selanjutnya, kami akan mendefinisikan pemasaran digital. Biasanya dikenal sebagai pemasaran internet yang secara luas digunakan untuk menggambarkan perspektif luar tentang bagaimana internet digunakan dalam kombinasi dengan media tradisional untuk melayani pelanggan. Istilah alternatifnya disebut e-marketing. Digital marketing ini mengacu pada penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan pemasaran dan dapat dipertimbangkan dalam arti yang lebih luas karena memiliki perspektif eksternal dan internal. Hal ini lebih mendekati konsep digital dalam mengelola komunikasi digital internal dan eksternal. Berikut ada 3 proses operasional utama yang terlibat dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu akuisisi pelanggan, yaitu menarik pengunjung ke situs web atau mempromosikan merek melalui menjangkau mereka melalui mesin pencari atau beriklan di situs lain. Yang kedua yaitu konversi pelanggan, melibatkan pengunjung situs untuk mencapai hasil yang diinginkan pemilik situs seperti prospek, penjualan, atau penelusuran konten lainnya. Yang ketiga yaitu retensi dan pertumbuhan pelanggan, yaitu mendorong pengguna berulang saluran digital dan situs untuk transaksional penjualan berulang. Selanjutnya kami akan membahas pemasaran masuk. Pemasaran masuk sangat kuat karena mengurangi pemborosan iklan. Pemasaran konten dan mesin telusur dapat digunakan untuk mentargetkan pelanggan potensial dengan kebutuhan yang ditentukan. Mereka proaktif dan selektif. Baik, selanjutnya yaitu pemasaran konten. Dalam pemasaran konten seperti video situs, web e-niaga, dan panduan belanja yang membantu menarik pengunjung melalui mesin telusur dan mengarahkan lalu lintas ke situs web. Karena konten yang menarik kemungkinan akan dibagikan di media sosial. Ada berbagai jenis konten dengan pemasaran konten dan strategi konten yang telah dikembangkan untuk menyoroti pentingnya pemasaran konten, untuk izin berkomunikasi melalui email dan untuk mendorong berbagi dan keterlibatan berkelanjutan melalui situs web dan sosial media. Ada elemen-elemen manajemen konten yang perlu direncanakan dan dikelola. Yang pertama yaitu nilai keterlibatan konten, yaitu jenis konten yang melibatkan audiens, informasi produk atau layanan singkat, dan panduan pembelian produk. Yang kedua yaitu media konten, yaitu teks biasa, media seperti flash atau aplikasi web, atau perangkat seluler, audio podcast, dan video yang dihosting dan dialirkan. Bahkan, teks biasa menawarkan berbagai opsi pemformatan, dari teks HTML hingga produk e-book dan PDF. Yang ketiga yaitu sindikasi konten. Konten dapat disindikasikan ke berbagai jenis situs web melalui umpan, API, format mikro, atau pengiriman langsung melalui web dan email. Konten dapat disematkan di halaman melalui widget yang menampilkan informasi yang dikirimkan oleh feed. Yang keempat yaitu partisipasi konten, yaitu konten efektif hari ini tidak hanya harus dikirimkan untuk konsumsi statis, tetapi juga memungkinkan komentar, peringkat, dan ulasan. Ini juga harus dipantau dan dikelola baik di situs asli dan di situs yang dijelaskan di tempat lain. Yang kelima, yaitu platform akses konten. Platform akses digital yang berbeda seperti desktop dan laptop dengan resolusi layar dan perangkat seluler yang berbeda. Paper juga merupakan platform akses konten untuk media cetak. Yang kedua yaitu perencanaan pemasaran digital.
Rencana pemasaran digital diperlukan selain strategi bisnis digital yang lebih luas untuk merinci bagaimana tujuan spesifik sisi penjualan dari strategi bisnis digital yang akan dicapai melalui kegiatan pemasaran seperti penelitian dan komunikasi. Karena rencana pemasaran digital didasarkan pada tujuan strategi pemasaran, elemen setiap pendekatan terutama untuk analisis lingkungan, penetapan tujuan, dan analisis strategis. Terdapat 6 tahap-tahap yang harus dilakukan dalam perencanaan pemasaran digital. Yang pertama, analisis situasi. Tahap awal dalam perencanaan pemasaran digital adalah riset atau analisis situasi. Riset ini tidak hanya mengenal produk saja, tetapi juga membaca keadaan produk dan bagaimana pasar untuk produk dan pesaing kita. Dengan riset ini, kita mendapatkan data yang bisa menjadi penuntun kita yang kemudian akan diturunkan menjadi strategi kegiatan digital marketing. Yang kedua adalah tujuan. Sangat penting bahwa sebelum beralih ke strategi pemasaran, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan yang harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dengan waktu tertentu. Misalnya, apakah suatu organisasi atau perusahaan mengharapkan peningkatan 15% dalam penjualan setiap 2 bulan? Apakah ingin menjadi di posisi yang lebih baik? Apakah mengharapkan produk atau layanan meningkat? Tujuannya sangat bergantung pada pengembangan bisnis. Yang ketiga adalah strategi. Strategi adalah bagaimana cara sebuah organisasi bisa mencapai tujuannya dengan cara melakukan segmentasi pasar, target pasar, dan penentuan posisi agar tepat sasaran. Yang keempat adalah taktik. Ketika berada di pusat perencanaan pemasaran digital, organisasi telah melalui langkah-langkah sebelumnya. Sekarang adalah waktu untuk merinci cara-cara yang akan digunakan untuk menjangkau audiens dan mencapai tujuan perusahaan. Identifikasi taktik terbaik untuk melaksanakan rencana pemasaran digital. Taktik yang digunakan sangat penting untuk memiliki rencana cadangan jika rencana awal gagal. Yang kelima, tindakan. Tindakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pada langkah sebelumnya, tindakan juga merupakan siapa yang akan melakukan kegiatan yang direncanakan tersebut, kapan, dan apa yang akan dilakukan. Pada tindakan juga memiliki tanggung jawab oleh perseorangan atau kelompok. Tindakan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki dan keterampilan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam adalah kontrol. Bagaimana kita memantau kinerja yang dilakukan oleh perusahaan dan feedback yang didapatkan dari pelanggan. Perusahaan harus melakukan survei kepuasan pelanggan agar keloyalan terjadi. Perusahaan juga harus mengontrol proses laporan dan tindakan serta frekuensi laporan. Selanjutnya, adapun masalah-masalah yang masih terjadi pada organisasi kecil dan menengah ketika tidak adanya perencanaan yang jelas untuk pemasaran digital. Yang pertama, permintaan pelanggan untuk layanan online akan diremehkan jika hal ini tidak diteliti dan kekurangan sumber daya. Yang kedua, pesaing yang ada dan yang baru memulai akan mendapatkan pangsa pasar jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk pemasaran digital dan tidak ada strategi yang jelas. Yang ketiga, duplikasi sumber daya akan terjadi. Misalnya, bagian yang berbeda dari organisasi pemasaran membeli alat yang berbeda atau menggunakan agen yang berbeda untuk melakukan tugas pemasaran online yang serupa. Yang keempat, sumber daya yang tidak memadai akan dikhususkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemasaran digital dan kemungkinan akan kurangnya keahlian khusus pemasaran digital yang akan mempersulit untuk merespon ancaman persaingan secara efektif. Yang kelima, efisiensi yang tersedia melalui pemasaran online akan terlewatkan, misalnya biaya komunikasi yang lebih rendah dan tingkat konversi yang ditingkatkan dalam kampanye akuisisi dan retensi pelanggan. Yang keenam, peluang untuk menerapkan alat pemasaran online seperti pemasaran pencarian atau pemasaran email akan terlewatkan atau eksekusi mungkin tidak efisien jika sumber daya yang digunakan salah atau pemasar tidak memiliki alat yang tepat.
Yang ketujuh, perubahan yang diperlukan untuk sistem TI internal oleh kelompok yang berbeda tidak akan diprioritaskan demikian. Yang kedelapan, hasil pemasaran online tidak dilacak secara memadai pada detail atau tingkat tinggi. Yang kesembilan, dukungan manajer senior pemasaran digital tidak memadai untuk mendorong apa yang sering dibutuhkan. Analisis situasi. Analisis situasi merupakan analisis lingkungan dan tinjauan proses internal dan sumber daya untuk menginformasikan strategi. Maksudnya, di mana perusahaan dapat memahami lingkungan yang saat ini terjadi dan masa depan, agar tujuan strateginya tercapai secara realistis, karena mengingat apa yang terjadi di market saat ini. Seperti pada gambar, sebelum adanya rencana pemasaran digital, perlu memerhatikan lingkungan internal perusahaan. Dalam bab ini akan berkonsentrasi pada pelanggan, pesaing, perantara, dan struktur pasar. Analisis SWOT juga digunakan dalam meringkas dan memperhatikan berbagai analisis situasi yang terjadi. Gambar di samping merupakan contoh dari SWOT internet yang khas, di mana organisasi telah menentukan dan mengelompokkan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Dalam memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang, strategi yang dapat dilakukan yaitu strategi menyerang. Contohnya, migrasi pelanggan ke strategi web. Lalu, untuk melawan kelemahan melalui pemanfaatan peluang, strategi yang dapat dilakukan, bangun kekuatan untuk strategi menyerang. Contohnya, strategi akuisisi berbasis afiliasi. Lalu, memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. Dapat dilakukan defensif strategi, seperti perkenalan produk baru, produk khusus internet saja, atau buat jaringan sosial atau ulasan pelanggan sendiri. Dan yang terakhir itu melawan kelemahan dan ancaman yang dilakukan, yaitu membangun kekuatan untuk strategi bertahan. Contohnya strategi menetapkan harga online diferensial. Terdapat 4 cara yang umum dalam melakukan analisis situasi digital marketing. Yang pertama, analisis permintaan pelanggan, lalu analisis pesaing, analisis perantara atau influencer, dan yang terakhir audit pemasaran internal. Pertama, analisis permintaan pelanggan. Faktor kunci yang mendorong pemasar digital dan tujuan strategi bisnis digital adalah tingkat permintaan pelanggan saat ini dan proyeksi masa depan untuk layanan e-commerce di segmen pasar yang berbeda-beda. Hal-hal yang sering ditanyakan dalam analisis permintaan pelanggan, pertama, berapa persen pelanggan yang memiliki akses ke internet ke bisnis. Yang kedua, berapa persentase unit pembelian di dalam bisnis ini yang memiliki akses internet. Yang ketiga, berapa persentase pelanggan dengan akses internet yang tidak siap membeli secara online, namun dipengaruhi oleh web yang disediakan bisnis dan tertarik membeli secara offline. Yang keempat, apa hambatan adopsi di antara pelanggan dari saluran yang berbeda dan bagaimana cara mendorongnya. Sebagai pemasaran digital yang cerdas, dalam menggunakan alat yang disediakan oleh layanan mesin pencaharian seperti Google untuk mengevaluasi permintaan produk dan layanan mereka berdasarkan volume istilah pencarian yang berbeda yang diketik oleh pengguna mesin pencari. Dapat dilihat gambar di samping ini menunjukkan variasi sesuai dengan target pasar yang berbeda, sehingga analisis perlu dilakukan untuk masing-masing pasar tersebut. Misalnya, pelanggan yang ingin membeli mobil mewah mungkin memiliki akses web dan kecenderungan membeli yang lebih tinggi daripada mobil kecil. Dan dapat dilihat seperti gambar di samping juga, adanya potensi pasar organisasi lebih tinggi dari pasar konsumen. Kedua yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing atau pemantauan penggunaan e-commerce oleh pesaing untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan sangat penting di pasar digital karena sifat media internet yang dinamis. Hal ini memungkinkan layanan baru diluncurkan dan promosi berubah jauh lebih cepat daripada melalui komunikasi secara cetak. Menurut CEVI 2009, benchmarking pesaing memiliki perspektif berbeda yang melayani tujuan yang berbeda pula. Yang pertama, tinjauan kemampuan internal.
seperti sumber daya, struktur, dan proses, versus eksternal fitur situs yang menghadap pelanggan. Yang kedua, dari proporsi inti melalui branding hingga proporsi nilai online atau OVP. OVP menjelaskan jenis layanan web yang ditawarkan yang menambahkan nilai merek, kisaran produk yang ditawarkan, harga, dan promosi. Yang ketiga, aspek berbeda dari siklus hidup pelanggan. Merupakan akuisisi pelanggan, konversi ke retensi. Kemampuan pesaing harus dijadikan tolak ukur untuk semua aktivitas pemasaran digital dari masing-masing pesaing. Yang keempat, yaitu kualitatif ke kuantitatif. Akuisisi pelanggan, misalnya jumlah pengunjung situs atau jangkauan dalam pasar, biaya akuisisi, jumlah pelanggan, volume penjualan, dan pendapatan dan pangsa pasar. Konversi dari dilihat rasio, konversi rata-rata, dan retensi seperti konversi perulangan dan jumlah pengguna aktif. Yang kelima, in sektor dan out of sektor. Benchmarking terhadap situs serupa dalam sektor dan meninjau sektor yang cenderung lebih maju, misalnya penerbit online, jaringan sosial, dan situs merek. Yang keenam, yaitu langkah-langkah keuangan non-keuangan. Melalui peninjauan sumber intelijen kompetitif seperti laporan perusahaan atau pengajuan pajak, informasi tambahan mungkin tersedia tentang omset dan laba yang dihasilkan oleh saluran digital. Dan yang terakhir yaitu dari pengalaman pengguna hingga evaluasi ahli. Penelitian benchmarking harus mengambil dua perspektif alternatif, dari ulasan pelanggan aktual tentang kegunaan hingga evaluasi ahli independen. Analisis perantara atau influencer menyoroti pentingnya perantara berbasis web seperti penerbit atau situs media dalam mengarahkan lalu lintas ke situs web organisasi atau memengaruhi pengunjung saat mereka mengonsumsi konten. Analisis situasi juga akan melibatkan identifikasi perantara yang relevan untuk pasar tertentu. Misalnya, pengecer elektronik online perlu menilai layanan perbandingan dan agregat mana seperti Kelku dan Shopmart yang diwakilinya atau pesaingnya. Pertanyaan yang dijawab dalam analisis perantara adalah apakah pesaing memiliki pengaturan sponsor khusus dan apakah situs mikro dibuat dengan perantara. Aspek utama lain dari analisis situasi untuk perantara adalah mempertimbangkan cara pasar beroperasi. Dilihat sejauh mana pesaing menggunakan disintermediasi atau reintermediasi dan bagaimana pengaturan saluran yang ada diubah. Keempat, audit pemasaran internal. Audit internal akan menilai kemampuan sumber daya perusahaan seperti manusia, proses dan teknologinya untuk memberikan pemasaran digital yang baik dibandingkan dengan pesaingnya. Audit kemungkinan akan meninjau elemen berikut. Yang pertama, efektivitas bisnis, di mana mencakup kontribusi situs terhadap pendapatan, kemampuan laba, dan indikasi misi perusahaan untuk situs tersebut. Yang kedua, efektivitas pemasaran, di mana melihat prospek penjualan, biaya untuk mendapatkan pelanggan baru, retensi, pangsa pasar, keterlibatan dan loyalitas merek, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, efektivitas internet. Langkah-langkahnya, pengunjung unik dan tayangan halaman yang dikumpulkan melalui analisis web dan juga teknik penelitian tradisional seperti FGD dan kuesioner. Selanjutnya yaitu pengaturan objektif. Rencana pemasaran digital yang efektif didasarkan pada tujuan yang jelas, karena ini akan menginformasikan strategi dan taktik dan membantu dalam mengomunikasikan tujuan strategis kepada tenaga kerja dan investor. Strategi disepakati paling efektif ketika mendukung tujuan bisnis tertentu. Teknik yang berguna untuk membantu menjelaskan strategi dan tujuan adalah dengan menyajikannya bersama-sama dalam sebuah tabel bersama dengan wawasan yang dikembangkan dari analisis situasi yang mungkin telah menginformasikan strategi tersebut.
Yang selanjutnya yaitu tujuan hubungan, strategi dan indikator kinerja untuk perusahaan B2B dalam urutan prioritas. Tujuan pertama yaitu tujuan akuisisi. Misalnya dapatkan 50.000 pelanggan online baru finansial tahun ini dengan biaya rata-rata per akuisisi atau CPI sebesar 30 euro dengan profitabilitas rata-rata 5%. Pembuktiannya yaitu berdasarkan perkiraan pertumbuhan penjualan saat ini. Dari 40.000 penjualan per tahun, tetapi dengan penjualan tambahan timbul dari program afiliasi baru dan pengembangan CEO. Strategi untuk mencapai tujuan ini yaitu mulai program pemasaran afiliasi dan tingkatkan SEO campuran media yang ada berdasarkan pembayaran klik dan menampilkan iklan yang didukung oleh media offline. Indikator kinerja utama pada tujuan ini BPI keseluruhan untuk penjualan online, jumlah tambahan dan persen penjualan dari program pemasaran afiliasi, jumlah kata kunci strategis yang menempati posisi teratas di halaman hasil pencarian alami. Tujuan kedua yaitu tujuan akuisisi. Misalnya migrasikan 40% pelanggan yang ada untuk menggunakan layanan pembayaran tagihan tanpa kertas atau online dan komunikasi email dalam 3 tahun. Pembuktiannya yaitu ekstrapolasi migrasi alami saat ini ditambah dengan peningkatan adopsi dari kampanye pemasaran langsung atau offline. Strategi untuk mencapai tujuan ini misalnya kampanye pemasaran langsung, menggunakan surat langsung, petunjuk telepon, dan persuasi online untuk mendorong adopsi, penggunaan insentif untuk mendorong perubahan. Indikator kinerja utama pada tujuan ini yaitu jumlah dan presentasi pelanggan yang lama yang mendaftar untuk menggunakan layanan online, jumlah dan presentasi pelanggan aktif menggunakan layanan online di berbagai poin setelah awal mendaftar. Tujuan ketiga yaitu tujuan konvensi. Tingkatan nilai pesanan rata-rata penjualan online menjadi 42 euro per pelanggan. Pertumbuhan diperkirakan berdasarkan AEV saat ini sebesar 35 euro plus modal yang menunjukkan peningkatan 20% dalam AOV. Strategi untuk mencapai tujuan ini yaitu penggunaan sistem merchandising baru untuk menunjukkan kepada pengguna produk terbaik berikutnya untuk kategori produk yang berbeda. Nah, untuk indikator kinerja utama pada tujuan ini, persen pengunjung situs yang menanggapi merchandising atau cross menjual pesan. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan konversi, misalnya tingkatkan konversi situs dengan meningkatkan menjadi 3,2%. Pembuktiannya, model yang menunjukkan peningkatan konversi terpisah untuk pelanggan baru dan yang sudah ada berdasarkan strategi yang ditunjukkan di selanjutnya. Strategi untuk mencapai tujuan ini yaitu komunikasi strategi. Yang pertama, email dengan insentif merupakan tindak lanjuti pengabaian checkout untuk yang baru pelanggan. Yang kedua, pengenalan lebih lanjut merupakan strategi harga yang kompetitif pada penjual terbaik. Yang ketiga, AB dan multivariat merupakan peningkatan pesan halaman arahan. Yang selanjutnya yaitu penyempurnaan kualitas merupakan lalu lintas yang dibeli melalui bayar per klik. Untuk indikator kinerja utama pada tujuan ini yaitu variasi dalam tingkat konversi untuk pelanggan baru dan yang sudah ada dalam kategori produk yang berbeda. Tujuan yang kelima yaitu tujuan retensi. Misalnya, tingkatkan tingkat konversi pelanggan baru berulang tahunan sebesar 20%. Pembuktiannya, kasus bisnis berdasarkan personalisasi penawaran terbatas untuk mendorong pembelian berulang melalui email. Strategi untuk mencapai tujuan ini yaitu pengiriman yang dipersonalisasi penawaran produk melalui email. Yang kedua, 5% pembelian kedua voucher diskon. Indikator kinerja utama pada
tujuan ini yaitu peningkatan tingkat konversi, kontak email retensi program, selanjutnya konversi ke penjualan untuk kampanye diskon pembelian kedua. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan pertumbuhan, meningkatkan prospek baru yang direkomendasikan oleh teman atau viral marketing atau member get member sebesar 10.000 per tahun. Pembuktiannya yaitu model berdasarkan mendorong 2% pelanggan untuk merekomendasikan teman setiap tahun atau berdasarkan skema percobaan. Strategi untuk mencapai tujuan ini misalnya didukung oleh surat langsung dan rekomunikasi email atau program. Indikator kinerja utama pada tujuan ini yaitu tingkat respon untuk mengarahkan kampanye surat. Contoh tujuan pemasaran internet dalam kerangka kerja kartu skor seimbang untuk situs e-niaga transaksional. Yang pertama yaitu hasil keuangan atau nilai bisnis, efisiensinya, biaya saluran, profitabilitas saluran, efektivitasnya, kontribusi offline, kontribusi online, profit disumbangkan. Yang kedua, nilai pelanggan, efisiensinya, jangkauan online atau pengunjung unik sebagai persen dari calon pengunjung, biaya perolehan atau biaya per penjualan bisa disebut BPI atau CPS, peringkat kepuasan pelanggan, efektivitasnya, penjualan dan penjualan per pelanggan, pelanggan baru, pangsa pasar online, kecenderungan pelanggan untuk cacat, indeks loyalitas pelanggan. Yang ketiga, proses operasional, efisiensinya, tingkat konversi, nilai pesanan rata-rata, ukuran dan kualitas daftar, persen aktif email. Efektivitasnya, waktu pemenuhan mendukung waktu respon. Yang keempat, inovasi dan pembelajaran atau manusia dan pengetahuan. Efisiensinya, pendekatan baru diuji, pendidikan pemasaran digital internal, peringkat kepuasan internal. Efektivitasnya, pendekatan baru diterapkan tinjauan penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu kontribusi pendapatan online sebagai target untuk meningkatkan kinerja. Gambar ini menunjukkan atau memberikan contoh yang menggabungkan kontribusi pendapatan online dan kontribusi promosi online sebagai perkiraan berdasarkan riset pemasaran, analisis permintaan, dan analisis pesaing. Sebelumnya, kontribusi pendapatan online merupakan penilaian kontribusi langsung, internet atau media digital lainnya terhadap penjualan. Biasanya dinyatakan sebagai persentase dari keseluruhan pendapatan penjualan. Dapat dilihat bahwa untuk garis yang berwarna biru merupakan online promotion contribution, dan yang untuk berwarna hijau online service contribution, dan yang berwarna merah yaitu online revenue contribution atau kontribusi pendapatan online. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang strategi dari pemasaran digital. Pada strategi pemasaran digital ini memiliki 7 poin. Yang pertama yaitu Search Engine Optimization, yang dimana upaya untuk mengoptimasi suatu website agar mendapatkan peringkat paling atas dari hasil pencarian di Google maupun mesin pencari yang lain. Pada Search Engine Optimization ini terdapat 2, yaitu yang pertama Search Engine Optimization Off-Page dan Search Engine Optimization On-Page. Yang off-page artinya adalah upaya memperbanyak tautan website Anda ke website yang lain. Sedangkan Search Engine On-Page artinya adalah upaya mengoptimalisasi website Anda. Misalnya seperti bagaimana tema website yang responsif, lalu artikel yang ramah, serta memiliki kecepatan yang baik pada mengakses website tersebut. Lalu poin yang kedua adalah strategi content marketing. Strategi ini adalah merancang, membuat, dan memberikan konten tentang industri mengenai perihal untuk menarik pembaca mengenali bisnis serta memotivasi mereka buat jadi pembeli kita.
Untuk konten marketing ini sendiri bisa berwujud unggahan web, media sosial, postingan, maupun brosur online. Lalu selanjutnya untuk poin yang ketiga ada otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran ini adalah strategi dalam bentuk metode otomatisasi tugas-tugas secara kesekian. Maksudnya adalah tugas-tugas semacam alur pekerjaan, lapisan unggahan konten, dan laporan kampanye pada digital marketing. Lalu untuk poin yang keempat adalah pay per click atau bisa disingkat PPC, yang dimana strategi dengan metode untuk memusatkan trafik ke web kamu dengan bayaran tiap kliknya. Contohnya Google AdWords, kamu bayar kemudian memperoleh slot paling atas tiap pencarian di Google, serta dikenakan bayaran tiap kliknya. Selanjutnya poin kelima yaitu native advertising. Adalah strategi dengan wujud konten berbayar yang ditampilkan dalam wujud yang mempunyai kemiripan dengan konten media serta penempatannya. Contohnya, promoted post di Instagram serta Facebook. Untuk poin ke-6 yaitu adalah affiliate marketing. Merupakan strategi di mana kamu bermitra dengan layanan ataupun web orang lain buat membuat komisi dengan merujuk pembaca ataupun wisatawan ke bisnis kamu. Contohnya, hosting video ads dengan YouTube. Selanjutnya, poin terakhir pada strategi digital marketing ini adalah social media marketing. Social media marketing itu sendiri merupakan bentuk strategi dengan mempromosikan brand kamu yang akan kamu buat konten dan kamu upload di media sosial seperti TikTok, Instagram, lalu ada Facebook, serta media sosial yang lainnya. Namun pada awal mulanya, saat kita membangun digital marketing ini, maka kita harus berfokus saja untuk pada satu media sosial agar mempersingkat waktu, bayaran, tenaga manusia, serta ilmu. Lalu setelah mengupload sosial media marketing tersebut, tentukan karakter yang kamu pakai dalam media sosial, semacam resmi ataupun semi-resmi nantinya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu kesalahan pada digital marketing. Yang pertama ada strategi yang tidak pas sasaran. Strategi serta perencanaan adalah suatu langkah mulai dasar untuk memastikan arah kemana suatu bisnis kita ini nantinya. Terlebih lagi di masa digital ini, banyak tren-tren yang begitu gampang berganti dari waktu ke waktu, sehingga kebutuhan serta kemauan konsumen terus menjadi bermacam-macam tiap harinya. Umumnya, sebagian marketer berniat memperoleh cakupan konsumen yang banyak, sehingga sering serampangan dalam memilah sasaran pasarnya. Perihal seperti inilah yang hendak akan menyulitkan proses digital marketing tersebut, terlebih lagi dalam proses analisa audiens yang menjangkau produk tersebut. Saat sebelum mengenalkan produk ataupun jasa kepada masyarakat secara luas, perusahaan maupun marketer dari perusahaan tersebut wajib memastikan tujuan serta rencana pemasaran produk tersebut. Yakinkan kalau strategi pemasaran yang dirancang telah khusus serta memiliki target yang pas dan juga bisa dijangkau dengan gampang oleh sasaran pasarnya. Lalu kesalahan yang kedua adalah belum menguasai calon konsumen. Bisnis yang lagi dijalani wajib sanggup jadi pemecahan atas kebutuhan konsumen. Tetapi masih terdapat banyak pebisnis yang mengabaikan perihal tersebut, sehingga mereka cenderung menawarkan produk yang tidak cocok dengan permintaan pasar. Seperti itu sebabnya kenapa kita harus buat mengukur tingkatan kebutuhan pasar saat sebelum menyusun strategi pemasaran. Idealisme bisnis memanglah sangat berarti. Tetapi produk yang dijual wajib pula memerhatikan audiens, apa kebutuhannya, apa yang jadi kesukaan, serta tren calon konsumen. Baiklah, untuk poin yang ketiga adalah mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Guna digital marketing ini tidak hanya berfokus pada fitur promosi yang lebih gampang, tetapi kita harus tahu bagaimana dari seseorang pebisnis itu memakai digital marketingnya dengan memandang kinerja pemasaran lewat analisis angka pada digital. Seperti berapakah audiens yang mengunjungi website kita, yang mendatangi web kita, ataupun mengklik iklan kita di mesin pencarian. Selanjutnya yaitu adalah poin yang keempat, mengabaikan storytelling serta copywriting. Digital marketing erat kaitannya dengan konten.
Perihal yang sangat berarti dalam pembuatan konten merupakan tulisan. Baik konten desain maupun video, kedudukan copywriting sangat dibutuhkan buat mengantarkan pesan yang hendak diberikan kepada calon konsumen. Tulisan yang terbuat wajib sanggup membagikan kesan serta mengedukasi audiens sehingga produk yang diberikan bisa disadari dengan gampang. Lalu untuk poin yang kelima adalah taman web yang tidak apik serta tidak lengkap. Website formal industri merupakan elemen awal yang pada biasanya dituju oleh para konsumen hendak mencari data produk lewat mesin pencarian. Di masa digital ini bisa dikatakan kalau website ialah wajah bisnis kita. Seperti itu sebabnya kenapa kita butuh membenarkan tampilan website sanggup mengakomodasi kebutuhan para wisatawan, bukan malah hendak membuat mereka bimbang sebab navigasi web kita yang rumit. Website bisnis yang baik wajib sanggup memperkenalkan data, call to action, serta landing page yang jelas dan tidak mengganggu fokus wisatawan buat menciptakan apa yang mereka cari. Serta yakinkan pula pesan yang kita tampilkan di muka web pendek itu jelas tetapi sangat informatif. Web yang tidak lengkap semacam tidak mempunyai web, tidak dilengkapi dengan data kontak ataupun about us, sehingga dapat mengganggu reputasi bisnis kita nantinya. Tidak hanya about us, nomor telepon serta alamat email industri harus ditampilkan dalam web agar mempermudah konsumen menyalurkan persoalan, anjuran, serta kritiknya. Lalu untuk poin yang keenam adalah iklan serta landing page yang tidak sesuai. Kesalahan pada marketing yang satu ini jelas saja hendak merendahkan keyakinan pada konsumen. Karena, misalnya, kamu lagi mencari laptop murah di Google, kemudian klik iklan yang ada. Namun nyatanya kamu malah ditunjukkan ke taman web yang menunjukkan tablet dengan harga yang fantastis. Agar dapat menghindari perihal tersebut, maka kamu harus mencek serta menganalisa kembali elemen yang hendak ingin kamu tampilkan di landing page. Kita harus mengetahui konten landing page yang cocok dengan iklan yang akan kamu pasang di Google serta media sosial yang terkaitkan dengan perusahaan kamu atau marketing yang kamu jalankan. Lalu poin yang ketujuh adalah proses checkout yang rumit. Bila web kamu mewajibkan konsumen buat lewat tahapan checkout yang rumit, nyaris konsumen tersebut akan meninggalkan web kamu tanpa menuntaskan pembeliannya. Kenapa? Karena proses checkout yang kamu miliki itu sangat rumit. Usahakan untuk pada sesi checkout itu dibuat dengan pembayaran yang pendek serta simpel. Baiklah, pembahasan yang terakhir adalah tidak menghitung return on investment yang biasa kita sebut dengan laba. Kenapa kita harus menghitung dari return on investment? Karena kita dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, produksi, dan penjualan, lalu dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal perusahaan dengan pesaingnya, lalu juga dapat mengukur efisiensi program yang dilakukan di setiap divisi atau bagian, dan juga dapat mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang kita hasilkan. Oleh karena itu, kita harus menghitung return on investment saat kita melakukan marketing pada perusahaan. Baiklah, selanjutnya ada karakteristik komunikasi media digital. Yang pertama ada interaktivitas. Seperti yang kita lihat, biasanya itu pelanggan memulai kontak dan mencari informasinya itu di situs web. Contohnya seperti pemasok yang ada di Nestle. Dia akan menggunakan situs webnya seperti www.nescafe.co.uk, dan kehadiran media sosial itu sebagai metode untuk menghasilkan interaksi dengan memberikan insentif kompetisi dan juga promosi penjualan. Yang kedua ada kecerdasan. Nestle dapat memberikan profil pelanggannya itu berdasarkan informasi yang diterima dalam kuesioner. Biasanya ini penyedia layanan seperti keuangan Egg, www.egg.com yang kini telah ditransfer ke Yorkshire Building Society. Yang ketiga ada individualisasi. Setiap pelanggan akan mengakses sistem mereka di profil sesuai dengan minat dan juga minat bakat produk. Nah, seperti yang ada di Amazon,
www.amazon.com yang terkenal karena menggunakan pendekatan penyaringan kolaboratif atau pelanggan yang membeli X, Amazon, dan juga membeli Y. Lalu selanjutnya ada integrasi. Banyak perusahaan sekarang yang mempertimbangkan bagaimana mereka mengintegrasikan tanggapan email dan juga panggilan balik situs web ke dalam pusat panggilan. Contohnya seperti internet dapat digunakan sebagai alat tanggap langsung yang memungkinkan pelanggan menanggapi penawaran promosi yang dipublikasikan di media sosial. Yang kelima ada restrukturisasi industri. Untuk pemasar yang mendefinisikan strategi komunikasi perusahaan mereka, sangat penting untuk mempertimbangkan perwakilan perusahaan di situs perantara ini dengan menjawab pertanyaan seperti perantara mana yang harus kami wakili. Lalu yang keenam ada kemandirian lokasi. Nah, biasanya ini media elektronik juga memperkenalkan kemungkinan peningkatan jangkauan komunikasi perusahaan ke pasar. Contohnya seperti Scott Bader yang dalam webnya itu www.scottbader.com. Biasanya ini pemasok bisnis ke bisnis polimer dan bahan kimia untuk industri cat dan pelapis. Sekian dari saya untuk membahas dengan karakteristik komunikasi media digital. Baiklah, pembahasan materi yang terakhir pada digital marketing ini adalah mengenai taktik. Taktik pemasaran untuk menerapkan strategi dan tujuan secara tradisional didasarkan pada elemen bauran pemasaran dan model bagaimana melibatkan pelanggan di sepanjang siklus hidup mereka sebagai bagian dari manajemen hubungan pelanggan. Pada taktik ini, kita hanya akan berfokuskan pada bauran pemasaran. Seperti yang kita ketahui, bauran pemasaran ini bisa disingkat dengan 7P. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang keempat ada place, yang kelima ada people, yang keenam ada proses, lalu yang terakhir adalah physical evidence. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana penerapan digital pada bauran pemasaran. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat 7 tabel. Yang tabel pertama mengenai produk, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada harga, yang keempat ada tempat, yang kelima ada orang atau rakyat, lalu yang keenam ada proses, yang ketujuh ada bukti fisik. Pada tabel pertama ini, produk. Berarti bentuk dari produk kita ini adalah digital, yang dimana kita harus menampilkan kualitas barang yang bagus, kualitas gambar yang bagus, serta dapat menggunakan pelayanan produk ataupun seperti menayangkan video dari produk itu nantinya. Lalu yang kedua ada promosi. Pada digital marketing biasanya promosi ini bisa bentuk dari brosur ataupun iklan-iklan yang menarik nantinya. Lalu tabel yang ketiga adalah mengenai harga. Pada harga digital marketing ini bisa kita posisikan diskon serta bentuk pembayaran metode nantinya pada media sosial tersebut. Lalu tabel selanjutnya adalah tempat. Pada digital marketing ini mungkin kalau tempat lebih tersegmentasi pada saluran dari media sosialnya. Lalu selanjutnya pada tabel rakyat atau people ini bisa kita sebut dengan SDM pada perusahaan. Perusahaan akan menyediakan sarana dan pimpinan-pimpinan tim yang mampu meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kerja karyawannya, tidak hanya memacu karyawan untuk memenuhi target pada pemasaran digital ini. Lalu tabel selanjutnya yaitu adalah proses. Proses yang dimaksud ini adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang kemudian bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pada perusahaan digital marketing ini, produsen pelaksanaan ini dapat dilaksanakan oleh mesin ataupun manusia dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Lalu pembahasan tabel yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Unsur terakhir dari bauran pemasaran ini adalah bentuk dari bukti fisik perusahaan. Dalam menjual produk ataupun jasa, pelanggan membutuhkan bukti fisik untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih nyata. Berbagai macam bentuk fisik yang dapat dilakukan, seperti mulai dari kantor yang bisa dikunjungi pelanggan, ataupun bentuk fisik yang dapat dimiliki pelanggan seperti brosur dan lainnya. Studi kasus yang kami bahas yaitu EasyJet. EasyJet adalah
situs web pemesanan tiket pesawat yang dilakukan secara online. Kasus ini menunjukkan bagaimana situs web EasyJet menjadi saluran penjualan utama mereka sejak diluncurkannya pada tahun 1990-an. Bagaimana internet digunakan untuk penyampaian layanan dan komunikasi pemasaran. Studi kasus ini telah dipertahankan karena merupakan kasus populer yang menggambarkan manfaat dari komitmen manajemen terhadap strategi yang terencana dan memiliki sumber daya yang baik untuk membantu menumbuhkan saluran digital dan untuk menguji produk baru mereka. Pada tahun 1999, sebanyak 135.000 kursi terjual pada Agustus 1999. Perusahaan mencapai penjualan hingga 38% dengan sangat cepat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2000, September, penjualan di internet mencapai 85% dari total penjualan. Dan pada tahun 2003, lebih dari 90% transaksi pemesanan dilakukan secara online. Yang dilakukan oleh EasyJet dalam digital marketing mereka adalah pertama, promosi. Pakar pemasaran internet mengatakan EasyJet meletakkan URL perusahaan mereka di mana-mana. EasyJet juga telah memahami ini secara harfiah dengan alamat webnya di sepanjang sisi Boeing 737. EasyJet sering melakukan promosi campuran dengan internet dan koran. Kedua, pembuatan situs seluler, di mana pembuatan situs ini mempermudah semua kebutuhan pelanggan di mana seperti membeli dari situs web, membatalkan penerbangan, mengubah penerbangan, dan melakukan semua hal ini dalam 6 bahasa. Yang ketiga yaitu mudah semuanya. Sesuai dengan namanya, EasyJet telah mengubah awalan Easy untuk memudah server tambahannya seperti Easy Everything dan Easy Rental Car. Terakhir yaitu penerapan. Maksud di sini yaitu situs ini dirancang untuk diintegrasikan dengan baik ke dalam proses dan sistem bisnis EasyJet yang ada. Misalnya siaran pers yang dimasukkan melalui umpan elektronik ke situs dan tujuan baru muncul secara otomatis. Secara otomatis begitu mereka dimasukkan ke dalam informasi perusahaan. Hampir semua orang yang menelepon membeli tiket, sedangkan dengan saluran telepon biasa hanya sekitar 1 dari 6 penelpon yang membeli. Alih-alih harus menjawab pertanyaan, operator telepon tidak melakukan apa-apa selain menjual tiket, sedangkan EasyJet mempermudah dalam pemesanan tiket.